Siapa sangka menu sop hingga tongseng, pepes, tumis hingga sate ini merupakan berbagai jenis hidangan olahan jamur. Tumbuhan tanpa klorofil yang dulu dipandang sebelah mata ini kini naik kelas sebagai hidangan utama di banyak restoran ternama. Namun bagi Puput Setioko, pemuda asal Borobudur Magelang, jamur memiliki arti lebih dari sekadar makanan favoritnya, melainkan tumbuhan perubah nasib. Sebuah harapan akan masa depan yang semula kabur. Puput Setioko adalah contoh sosok petani jamur yang berhasil di Magelang. Berawal dari kekurangan buta warna parsial yang dialaminya, Puput banting setir dari pekerja tambang menjadi petani jamur rumahan. Jadi awal mula bertani jamur itu tahun 2013 tepatnya, Mas. Waktu itu saya kan bekerja di tambang. Sebagai mekanik. Nah, tapi setelah itu kan kontrak 2 tahun, terus saya diangkat sebagai setengah tahun. Setelah pengangkatan pasti ada medical check up itu. Nah, itu udah mulai kelihatan saya buta warna. Nah, akhirnya saya mulai berpikir, ini baru 3 tahun, nggak tahu kedepannya itu kayak gimana. Akhirnya saya nekat pulang. Nah, ke sini saya nyoba masuk ke pabrik karena saya juga cuma lulusan SMK, kan masuk pabrik itu. Nah, syaratnya untuk masuk pabrik kan buta warnanya harus nggak buta warna. Nah, saya kendalanya di situ. Akhirnya saya mau nggak mau dan saya terjun ke dunia usaha dan harus jalan. Nah, waktu itu saya suka makan jamur, sering beli jamur terus diolah sama ibu saya. Nah, mulai dari itu saya penasaran, sedikit kayak gini kok mahal. Waktu itu seperempat atau bungkusan seperempat itu 5.000. Nah, saya tertarik dengan itu, kok ini bisa 5.000, ini jamur ini dari mana sih? Apa nyari di hutan atau nyari di kebun atau gimana? Nah, mulai dari situ saya tanya-tanya. Jamur itu gimana pembuatannya, prosesnya. Akhirnya saya ke Temanggung, ke Jogja, ya ke teman-teman yang udah duluan produksi jamur itu. Pilihan Puput untuk menyambung hidup jatuh dengan bertani jamur. Mulai dari jamur merang, jamur kuping, dan jamur coklat berhasil ia budidayakan. Nah, ini adalah bahan baku utamanya dari pembuatan backlog atau media jamur. Jadi nanti ada serbuk kayu, nanti dibawa ke sana. Nah, jadi serbuk tadi kita buat jadi backlog namanya, atau media seperti ini. Nah, media backlog tadi kalau udah disteril, sudah dikasih bibit, dia akan dimasukkan ke sini atau dikumbung untuk tumbuhnya jamur. Jadi ini adalah jamur seperti ini jadinya, kayak gini kita petik. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini kita ada jamur tiram. Jamur tiram ini panen itu sekitar membutuhkan waktu 50 jam. Jadi dari tunas sampai panen itu ada 50 jam baru petik. Terus yang ini adalah jamur kuping. Jamur kuping itu dari tunas sampai ke panen itu membutuhkan waktu 10 sampai 12 hari. Baru dipetik nanti tumbuh lagi. Terus yang satu lagi ada brown mushroom atau jamur coklat di sini. Ini juga sama kayak sejenis jamur tiram tapi dia berwarna coklat, tapi rasanya lebih kenyal dan baunya lebih enak. Kala itu tahun 2013 hingga 2014 budidaya jamur merupakan pilihan yang tepat karena terdapat peningkatan permintaan dan peningkatan harga jamur hingga 20% menurut masyarakat agribisnis jamur Indonesia atau MAJI. Ditambah rumah makan dengan menu khas jamur mulai bermunculan. Di sektor wisata, Puput memanfaatkan jaringan ayahnya yang seorang juru kusir andong candi Borobudur. Para wisatawan ditawari untuk melihat proses budidaya jamur milik Puput dan membuahkan hasil positif. Saya itu modal cuma sekitar 2,5 juta waktu itu. Ingat 2,5 juta. Itu nggak balik. Itu nggak ada yang balik uangnya. Kalau mau mulai lagi ya kita harus modal lagi. Dan waktu itu saya juga uang sudah mulai menipis,
Ya ada laptop ya dijual, laptop dari bawaan di Kalimantan tadi. Namun, perjalanan budidaya jamur puput tidaklah mulus. Beragam rintangan dan kegagalan telah dilaluinya. Saya tuh sempat putus asa, mau sempat balik lagi ke Kalimantan, mau cari lagi di sana, yang penting saya dapat kerjaan kayak gitu. Ya karena usaha itu nggak semudah yang dibayangkan. Ternyata usaha itu nggak cuma sekedar membalikkan tangan, ternyata butuh mental yang kuat. Saya kegagalan itu di gagal panen. Jadi ada kontaminasi, pembuatan gagal, prosesnya yang belum sempurna. Gagal, kita coba lagi, gagal, harus jalan pokoknya, kayak gitu. Jadi mulai berhasil itu ketika kita bikin backlog dan kegagalannya minim. Bikin 1000 yang jadi 900, itu udah bisa membalikkan modal 2 kali lipatnya. Udah ketemu, akhirnya kita produksinya mulai besar, sehari 300, 200 kayak gitu. Kalau modal 1 juta itu kalau berhasil itu kalau dijual backlog bisa sampai 2-3 jutaan. Jadi 2 kali lipat lebih. Itu kalau dijual backlog. Terus kita jual, kalau jual jamur itu bisa sampai 3 bulan itu bisa jadi 3-4 jutaan. Kalau dijual jamur, kalau kita tanam sendiri. Jamur kini tidak hanya memberikan harapan masa depan bagi Puput, tapi juga menjamin masa depan masyarakat sekitar. Jamur dari Borobudur, si pengubah nasib Puput, kini kian hari makin mujur.